Ya, Ibu. Yaitu kepada Ibu Ipung Kandri Kaswari SSI dari SMPN 2 Gedang Sari dengan judul King Vigo untuk pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore. Selamat sore, semangat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, yes. Masih semangat ya? Masih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soda Molek. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ipung Kandri Kaswari dari SMP Negeri 2 Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kemarin sehari jadi Naruto Bapak Ibu, karena saya kemarin kesini melewati samudra, memakai kereta api, dilanjut pesawat terbang, lanjut kapal, lanjut ke sini. Saya berharap bertemu komodo, tapi nggak ada ya. Bukan komodo ya harusnya ya. Salah saya, berpikir saya ketemu komodo, ternyata nggak ada komodo. Ya, terima kasih. Salam kenal dari saya Gedang Sari, daerah Gunung Kidul, yang kita memiliki wilayah yang hampir mirip Bapak Ibu. Kami juga di daerah pantai, daerah kami juga kars seperti daerah sini. Nah, di sini saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, untuk sharing apa yang sudah saya lakukan. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, yaitu King Vigo untuk pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Nah, kenapa saya memilih King Vigo atau ini apa toh? Kenapa saya membuat ini? Karena kita tahu sekarang kita pada zaman revolusi 4.0, di mana kita harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, di mana kita sekarang di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya kodrat zaman anak. Kita harus mengikuti perkembangan zaman anak, kita harus berkembang juga untuk anak. Selain itu, karena adanya pandemi menyebabkan learning loss itu tadi, kita harus berpikir bagaimana caranya agar membuat anak senang belajar. Selain itu, saya sudah melakukan pengembangan media edukasi Bapak Ibu, mulai dari yang kontekstual, saya bikin kartu-kartu, saya buat, tetapi itu belum sesuai harapan, karena ternyata itu anak-anak belum tertarik. Terus saya membuat game Bapak Ibu sebelumnya, saya buat game Kingdom, tapi ternyata masih ada kelemahannya juga, ternyata medianya belum ada materi di sana. Akhirnya saya buat yaitu suatu game yang saya letakkan di dalam Google Site, dan di dalamnya ada video-video, dan itu saya buat menggunakan akun Belajar ID, yang semua kita di akademisi pasti memiliki akun Belajar ID. Nah, ini dasar inovasinya. Maaf ya, yang mana ini? Nah, ide inovasi ini saya terinspirasi dari kenapa saya buat King Vigo. Ini adalah suatu game yang saya letakkan dalam suatu aplikasi Google Site. Di dalamnya ada post test, ada pre-test, dan juga ada refleksi-refleksi yang saya letakkan. Dan game saya itu saya juga letakkan di dalam Google Set, yang bisa diambil anak, diakses kapanpun, dimanapun. Jadi ini aplikasi yang mudah diambil anak. Apakah ini ada internet? Untuk gamenya tidak usah pakai internet, karena game ini sekali diambil bisa digunakan berkali-kali. Apakah harus menggunakan HP? Tidak, pakai komputer pun bisa. Game ini sangat mudah untuk digunakan. Dan bagaimana menggunakannya sudah saya beri keterangan di aplikasinya atau di dalam Google Site-nya. Semuanya lengkap ada di sana. Nah, implementasi, saya menggunakannya, saya masih menggunakan 5M Bapak Ibu. Saya menggunakannya menggunakan 5M, yaitu mengamati. Saya meminta anak membaca Google Site-nya, terus membaca materi yang ada di sana. Selain itu, setelah itu saya meminta mereka untuk menanya, karena di dalam Google Site
saya sediakan stimulus berupa video-video, berupa game, berupa materi-materi dan lain sebagainya yang seperti kita ketahui dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, di mana kita harus memberikan macam-macam metode belajar anak atau kita mengakomodir profil belajar anak dengan memberikan konten-konten atau materi-materi yang bermacam-macam tipenya. Selanjutnya saya meminta mereka mencoba, mereka memainkan game Kingdom di stage yang pertama. Di stage ini anak berusaha memasukkan ciri-ciri atau memasangkan ciri-ciri setiap kingdom, kita jodohkan ke dalam, kita masukkan ke dalam kingdomnya masing-masing. Terus selanjutnya menalar. Di menalar ini saya minta mereka berpikir memasukkan gambar-gambar makhluk hidup atau ada contoh makhluk hidup yang harus dimasukkan ke dalam kingdomnya masing-masing. Ketika mereka tidak paham di mencoba, mereka akan kesulitan di menalar ini Bapak Ibu. Dan menalar ini saya terinspirasi dari suatu game yang namanya soliter. Saya yakin Bapak Ibu kalau di yang seumuran saya ya sukanya main game zaman dulu, ada yang namanya soliter, menjodohkan kartu. Saya terinspirasi dari game itu. Dan yang terakhir saya meminta anak-anak untuk berkomunikasi karena di dalamnya ada LKPD, dan di akhir kegiatan saya meminta anak-anak untuk berkomunikasi. Nah, hasil implementasi saya ternyata dengan menggunakan game ini yang awal tidak tuntas sebanyak 75%, setelah menggunakan ketidaktuntasannya turun hanya menjadi 13%. Di game ini atau di aplikasi ini saya juga sediakan refleksi agar anak-anak bisa agar saya bisa mengetahui bagaimana perasaan mereka. Saya gunakan Google Sites Bapak Ibu. Ternyata hasilnya dari 32 siswa, 27 orang anak atau 84% mengatakan senang dengan aplikasi ini. Lanjut kesimpulannya, King Vigo mampu meningkatkan hasil belajar, literasi, kemampuan dan digital, kompetisi dan sportivitas. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, belajar menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang ketiga, King Vigo memfasilitasi pembelajaran secara asinkronus dan mudah diakses. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya terima kasih. Sudah mulai. Selamat sore, salam bahagia. Salam hebat Bapak Ibu guru semua. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke. Ya, cek. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Kandri Kaswari ya. Ya, Mik, ya. Ya, silakan Bapak untuk mengenalkan diri, dari mana juga asal. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Ardi Nafi dari SMP Itaesa. Saya juga guru IPA kelas 9. Pertanyaan saya untuk Ibu Pemakala yang keempat. Ya, dengan makalahnya yang ada satu pertanyaan untuk Ibu. Apakah dalam metode memindahkan gambar tidak ada permasalahan dari siswa? Sedangkan dalam makalah Ibu itu ada taksonomi atau pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Di situ ada 5 kingdom. Ada untuk hewan, tumbuhan, ada juga untuk yang lain. Jadi apakah dalam pemindahan gambar itu tidak ada masalah Ibu? Kalau ada masalah misalnya, apa ide atau permasalahan atau solusi dari Ibu untuk siswa di kelas? Terima kasih. Oh ya. Cek. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak. Ibu. Di game saya itu ada sedikit masalah sebenarnya, yaitu untuk nama ilmiah itu memang kecil, tidak terlihat jika kami menggunakan HP. Dan di sana memang saya itu membidik pada KD tentang klasifikasi, hanya KD tentang klasifikasi 5 kingdom Bapak.
Jadi untuk misalkan kunci determinasi dan lain sebagainya itu juga ada, tapi di Google Site-nya. Game itu hanya khusus atau saya gunakan khusus untuk membahas klasifikasi 5 kingdom, dan tujuannya juga untuk melatih anak terbiasa dengan istilah-istilah ilmiah, Bapak. Makanya di sana saya gunakan kalimat-kalimat ilmiah agar anak terbiasa dengan kalimat-kalimat itu. Dan saya juga ketika memainkannya, saya meminta anak untuk mengucapkan namanya, Bapak, agar mereka terbiasa menggunakan kalimat-kalimat ilmiah seperti itu. Dan kalau kelemahannya itu saya atasi juga dengan di sekolah kami ketika mengimplementasikannya, saya meminta anak-anak menggunakannya secara berkelompok dengan menggunakan PC, Bapak. Jadi bisa terlihat lebih besar untuk tulisan-tulisannya seperti itu. Dan untuk materi yang lain di Google Site saya juga sudah saya sediakan lengkap untuk materi di bab itu, di klasifikasi makhluk hidup, Bapak. Seperti itu. Cek, cek. Terima kasih. Ya, ada tanggapan dari Bapak? Baik, ini hanya masukan dari saya sebagai tanggapan saya. Ya, kalau bisa, kalau nama Latin Ibu, siswa bisa masih kurang memahami. Kalau bisa ada nama Latinnya tapi ada nama lokalnya. Contohnya misalnya padi. Ada Orisa sativa, nama lokal di daerah itu apa? Supaya siswanya lebih memahami. Kalau kita hanya pakai nama ilmiah saja, maka siswa masih bisa bingung. Orisa sativa ini apa? Nama Indonesianya, nama lokalnya di daerah itu. Supaya siswa lebih memahami lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak masukannya. Saya tadi belum sempat menyampaikan, di akhir kegiatan saya juga meminta anak untuk itu sebagai tugas untuk mencari nama lokal dari masing-masing nama ilmiah itu. Saya bikin mereka berkelompok. Untuk kingdom ini silahkan itu dicari nama lokalnya. Jadi saya bikin dalam 5 kelompok, saya minta mereka mencari nama-nama lokalnya, seperti itu Bapak. Terima kasih masukannya. Ya, terima kasih atas masukan dari Bapak. Terima kasih juga atas